Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat buat belajar ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang seru banget, yaitu musik ensemble. Jadi jangan lupa untuk fokus dan catat poin-poin penting biar kalian makin paham. Yuk langsung aja kita mulai belajar mengenai musik ensemble. Poin-poin pada musik ensemble di video ini yaitu terkait definisi musik ensemble, jenis-jenis musik ensemble, contoh dari musik ensemble, sumber bunyi pada musik ensemble. Kami juga akan memberikan kuis di akhir video ini. Jadi jangan lupa diikuti ya dan jangan lupa untuk dikerjakan. Tahukah kamu apa itu musik ensemble? Pengertian musik ensemble sendiri adalah permainan musik yang dilakukan secara berkelompok, di mana setiap pemain memainkan alat musik tertentu untuk menghasilkan keterpaduan melodi, irama, dan harmoni. Tujuannya adalah menciptakan suatu kesatuan bunyi yang indah dan selaras. Nah, sekarang ada jumlah pemain ensemble. Kalian ada yang tahu nggak sih berapa jumlah pemain ensemble? Nah, benar banget. Pemain ensemble dibagi menjadi dua, yaitu yang kecil dan yang besar. Untuk yang kecil berjumlah 2 sampai 8 orang dan untuk yang besar berjumlah 9 sampai 40 orang. Berikut merupakan contoh gambar dari pemain ensemble. Nah, sekarang kami akan membahas terkait ensemble sejenis. Ensemble sejenis merupakan bentuk penyajian musik yang menggunakan kelompok alat musik dari jenis yang sama, atau biasanya disebut dengan kegiatan bermain musik bersama-sama dalam sebuah kelompok menggunakan beberapa alat musik, baik yang sejenis maupun campuran, untuk menciptakan harmoni. Kata ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti bersama-sama atau rombongan musik. Wah, ternyata dari bahasa Prancis ya teman-teman. Ensemble sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada ensemble perkusi, ensemble gesek, dan ensemble tiup. Mau tahu lebih jelas? Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada ensemble perkusi. Ensemble perkusi merupakan ensemble yang menggunakan alat perkusi, misalnya seperti drum band dan gendang.
Yang kedua, ada ensemble gesek. Ensemble gesek yang menggunakan ensemble dengan sekelompok alat musik gesek, misalnya seperti biola dan violi. Dan yang terakhir, ada ensemble tiup. Ensemble ini adalah di mana semua instrumen musiknya terdiri dari alat musik tiup, misalnya seperti flute dan recorder.
Setelah tadi kami membahas ensemble sejenis, sekarang kami akan membahas ensemble campuran. Sekali lagi aku izin mengingatkan ke kalian semua, bagi ada yang merasa penting dapat dicatat ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ensemble campuran, yaitu merupakan penyajian musik ensemble menggunakan beberapa macam jenis alat. Ialah ensemble campuran. Contohnya, seperti alat musik yang digunakan ialah biola, violin, cello, simbal, dan kontrabas. Oke guys, jadi sekarang kita akan membahas sumber bunyi pada musik ensemble. Di sini ada yang tahu nggak sih berapa jumlah sumber bunyi pada musik ensemble? Yaps, benar. Jumlah sumber bunyi pada musik ensemble ada 5, yaitu sebagai berikut. Supaya kalian bisa lebih tahu terkait sumber bunyi pada musik ensemble, yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada kordofon. Kordofon adalah alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran dawai, senar, atau tali yang direntangkan. Cara memainkannya bisa dengan dipetik dan dikesek. Contohnya termasuk gitar, biola, dan harpa. Selanjutnya adalah sumber bunyi elektrofon. Elektrofon dalam ensemble adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tenaga listrik, baik yang murni dihasilkan secara elektronik maupun yang diperkuat secara elektrik. Contoh alat musik ini adalah gitar listrik, keyboard, bass listrik, dan organ elektrik. Oke, selanjutnya adalah
Sumber bunyi dari alat musik akrofon. Akrofon dalam ansambel adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran udara, seperti seruling, trompet, dan pianika. Alat musik akrofon termasuk dalam kelompok alat musik tiup, karena cara memainkannya melibatkan getaran udara yang dihembuskan ke dalam instrumen. Selanjutnya ada membranofon. Membranofon dalam ansambel adalah alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran membran atau selaput yang diregangkan, seperti gendang, bongo, dan rebana. Membranofon dapat dimainkan dengan berbagai cara, seperti dipukul dengan tangan atau stick dan ditepung. Idiofon. Idiofon adalah alat musik yang menghasilkan suara dari getaran badannya sendiri, bukan dari senar, membran, atau kolom udara. Pemain alat musik idiofon dalam sebuah ansambel biasanya dikategorikan dalam seksi perkusi, di mana mereka berperan penting untuk menciptakan ritme dan melodi dengan cara dipukul, digoyang, atau digesek. Nah, teman-teman, sumber bunyi tadi merupakan materi terakhir pada musik ansambel. Agar pemahaman kalian lebih jelas mengenai musik ansambel, jangan lupa untuk menjawab kuis serta pertanyaan setelah ini ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Materi tentang ansambel sudah selesai dan tadi juga sudah ada sesi kuis. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya ya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga juga pemahaman kalian tentang musik ansambel semakin meningkat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum Pak. Melihat kawanmu berlingkar senandung, melihat jelas temanmu warna-warna indah, menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, melihat jelas hatimu, aneka terindah yang pernah ku miliki. Ntar gue ambil. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal. Ingin penilaian gitar. Itu chord. Langsung kita mulai. Yang pertama itu C. Yang kedua G. Yang ketiga D. Yang keempat F. Selanjutnya itu E. Selanjutnya A.
A minor. Selanjutnya D minor. Selanjutnya E minor. Selanjutnya B minor. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.